계속 이럴까 생겼어. লাস্ট স্টপ, সবাই নামেন। এই সবাই নাম। Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia tentunya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua pastinya. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, paling penting nih buat teman-teman semua, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Pertama, terima kasih nih buat para Bima Saputra, Lin Isma, Nilahi Afwan, BTA Tour Official, Farel, Rusdi Mirwan, Raja Salman, Jenit Wijaya, Alan Wolf, Febrian Saputra, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film berjudul Surongo. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Seorang pria bernama Masud terlihat sedang berenang di sebuah kali. Masud adalah seorang teknisi listrik yang tinggal sendiri di dalam rumahnya. Dia juga membuka toko elektronik untuk menambah penghasilan dari kehidupannya. Walaupun tinggal sendirian, tapi Masud selalu ditemani oleh sahabat sejatinya bernama Jahir. Suatu ketika, Masud yang sedang membenarkan lampu jalan tak sengaja melihat seorang gadis cantik yang membuat hatinya terpana. Gadis itu bernama Moina. Kecantikan Moina sampai-sampai membuat Masud jatuh dari tangga. Keesokan harinya Masud dipanggil oleh Sujon, pelanggannya, untuk memperbaiki sebuah kulkas. Namun baru saja sampai di sana, dia langsung melihat Moina yang ternyata adiknya Sujon. Masud lalu membenarkan kulkas Sujon sambil berbicara dengan Moina. Sejak saat itu mereka menjadi sangat dekat dan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Sujon yang mengetahui hal tersebut juga mendukung hubungan mereka hingga ke jenjang pernikahan. Setelah menikah, Moina lalu dibawa ke rumah Masud. Masud sudah tak tahan lagi ingin mencoblos Moina. Tapi Moina justru meminta Masud untuk mengembalikan kertas dan juga pulpen. Moina berkata jika sekarang Masud telah menikahinya. Oleh karena itu Masud harus membuatnya bahagia. Moina lalu menuliskan barang-barang mahal keinginannya. Mulai dari kain sari mahal, perhiasan mahal, HP mahal, dan masih banyak lagi. Walaupun demikian, permintaan Masud tetap mencintai Moina sepenuh hati. Dia rela banting tulang untuk memenuhi keinginan Moina. Tapi ketika Moina tidak mendapatkan barang keinginannya, dia sering memarahi Masud. Hari demi hari terus berlalu, tapi sifat Moina tak kunjung berubah. Dia mengatakan jika semua penghasilan Masud tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dia lalu menyarankan Masud untuk bekerja di luar negeri aja. Masud lalu mencurahkan masalah itu kepada Jahir. Jahir sedih dengan masalah yang dialami sahabatnya tersebut. Jahir lalu mengusulkan jika Masud tetap kerja di luar negeri saja, karena banyak kerabatnya juga yang kerja di luar negeri. Setelah pulang ke rumah, Masud berkata kepada Moina jika dia ingin kerja ke luar negeri. Tapi saat ini dia tak memiliki cukup modal untuk pergi ke sana. Masud lalu meminta Moina untuk menjual semua perhiasannya, tapi Moina tidak mau melakukannya. Moina lalu menyarankan Masud untuk menggadaikan rumah peninggalan ayahnya saja. Ketika Masud memiliki uang nanti, Moina lah yang akan menebusnya kembali. Beberapa waktu kemudian, Masud akan berangkat ke luar negeri untuk menjadi seorang TKI. Moina dan Jahir turut mengantarkannya ke bandara. Di luar negeri, Masud dijadikan sebagai tukang las, padahal keahliannya adalah dalam bidang listrik. Tapi hal yang berbeda justru terjadi. Gaji yang diterima Masud lebih kecil dari gaji yang dijanjikan oleh agensi. Masud lalu memberikan uang gajinya kepada Jahir. Dia meminta Jahir memberikannya kepada Moina. Mengetahui uang yang diterimanya sedikit, Moina lalu ngedumel di hadapan Jahir. Jahir yang merasa kasihan lalu memberikan Moina sedikit uangnya. Moina yang mata duitan tentu saja menerima uangnya Jahir. Mulai saat itu, Jahir selalu menjadi perantara Masud dalam pengiriman gajinya. Dan karena itulah mereka pun jadi sering bertemu.
Malahan, Jahir sudah berani mengantarkan Moina yang saat itu akan pergi ke pasar. Seiring berjalannya waktu, mereka jadi semakin dekat, dan dekat. Moina lalu membalas kebaikan Jahir dengan mengajaknya makan malam. Jahir juga sering memberikan Moina barang-barang mahal. Hal tersebut kemudian membuat Moina senang dan mulai tertarik dengan Jahir. Hingga di suatu malam yang sangat dingin, Moina yang jarang dibelai malah mengajak Jahir untuk ngejebloy. Sejak saat itu, mereka sering ngejebloy bersama. Tak terhitung sudah berapa kali mereka melakukan perwik-wik-wikan. Tapi yang pasti setiap ada kesempatan maka ngejebloy pun dilakukan. Sementara itu, Masud mulai mendapatkan firasat yang sangat tidak enak di dalam hatinya. Dia sering memikirkan Moina dan selalu menanyakan keadaannya karena sudah terlanjur cinta. Jahir mengajak Moina pergi dari kampung menuju tempat yang jauh. Singkat cerita, Masud telah kembali ke India. Dia sangat terkejut karena rumahnya sudah kosong tak berpenghuni. Tetangga Masud lalu bercerita jika selama Masud pergi, Moina selalu menghabiskan waktu bersama Jahir. Masud jadi sangat depresi mendengar cerita tersebut. Ia tak menyangka jika wanita yang dicintainya malah selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, beberapa warga datang menemui Masud untuk menagih hutangnya Moina. Diketahui, Moina telah menggunakan uangnya Masud untuk melunasi hutangnya. Malahan, dia terus menambah hutangnya dengan berhutang sari, makanan, sembako, dan juga perhiasan mahal. Masud bingung bagaimana cara melunasi hutangnya. Karena saat ini dia tak memiliki uang. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk menjual rumah peninggalan ayahnya dan melunasi hutangnya Moina. Masud lalu pergi ke rumah Sujon untuk menanyakan keberadaan Moina. Tapi Sujon tidak mengetahui keberadaannya. Sujon sedih melihat nasib Masud yang diselingkuhi adiknya sendiri. Setelah hal tersebut, Masud lalu pergi mencari Moina meskipun tanpa petunjuk. Hingga pada akhirnya, dia mendapatkan kiriman foto Moina yang ada di pasar. Masud langsung bergegas pergi ke sana dan ketika dia mendekat, ternyata Moina memang ada di sana. Masud meminta Moina untuk segera kembali, tapi Moina justru bertindak seolah-olah dia tidak mengenal si Masud. Hal itu mengakibatkan warga marah dan memukul Masud karena dikira melecehkan Moina. Sesampainya di rumah, Moina selalu terbayang kejadian itu. Di tengah kerisauannya itu, dia kemudian pergi melihat ke arah luar. Dan ternyata Masud sudah ada di depan rumahnya. Moina lalu memastikan jika Jahir sudah tertidur pulas. Dia lalu mengambil payung dan mengendap-endap menemui Masud. Masud meminta Moina untuk kembali tinggal bersamanya. Dia akan melupakan masa lalu itu dan menerima Moina apa adanya. Ya ampun, suami keren banget nih. Hal itu kemudian Masud lakukan karena dia sangat mencintai si Moina. Tapi Moina berkata jika dia tidak membutuhkan cinta, dia hanya membutuhkan harta. Masud lalu bersimpuh dan memohon agar Moina kembali tinggal bersamanya. Tapi Moina tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau hidup bersama Masud yang miskin. Sejak kejadian itu, Masud bekerja dengan sangat keras. Dia berharap jika dia sudah memiliki banyak uang, maka Moina akan kembali ke pelukannya. Semua uang jeripayanya Masud simpan di dalam sebuah bank. Dan di sanalah dia pertama kali melihat banyak uang yang disimpan di dalam bank. Masud yang tergiur ternyata ingin mengambil semua uang-uang tersebut. Dia mulai mengamati setiap sudut bank, bahkan menyewa sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Dia berencana untuk menggali sebuah terowongan dan lalu mengambil semua uang-uang tersebut. Masud lalu menghitung berapa jarak yang dia butuhkan untuk sampai ke bank itu. Dan dia juga mencatat ke dalam buku. Singkat cerita, aksi Masud pun dimulai dan berhasil membuat terowongan dan memasangnya dengan listrik. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkannya menggali terowongan. Sesekali, Masud datang ke bank dengan alasan menabung. Padahal aslinya dia sedang mengamati kondisi di sana. Dia juga berteman dengan seorang sopir manajer bank bernama Aji. Masud mendapat banyak informasi tentang bank dari Aji. Aji berkata jika bank tidak menyimpan uang-uang nasabah sembarangan. Bank menyimpan semua uang-uang itu di sebuah brankas yang sangat aman. Bahkan terkadang mereka menyimpannya di tempat yang khusus. Beberapa bulan terus berlalu, Masud masih terus menggali terowongan itu. Ketika dia lelah dan memajang foto Moina yang kemudian membuatnya semangat dan tak berhenti di tengah jalan. Sudahlah dikhianati masih saja terus mau diburu. Di suatu malam, Masud datang menemui Moina. Dia terkejut ketika melihat wajah Moina yang sudah babak belur.
Moina lalu bercerita jika ini gara-gara Zahir. Hal itu kemudian membuat Masud murka. Dia tak menyangka jika Zahir berani menyakiti istrinya. Masud ingin menghajar Zahir, tapi Moina menghentikannya. Moina meminta Masud untuk segera pulang dan ia berjanji akan menemuinya esok hari. Keesokan harinya, Moina bercerita jika dia baru mengetahui bahwa Zahir telah memiliki istri dan juga anak. Moina yang meminta penjelasan Zahir lalu ditampar dengan sangat keras. Sejak saat itu, Zahir lalu memperlakukan Moina dengan sangat kasar. Dia juga tidak memberikan Moina uang. Moina lalu meminta maaf kepada Masud dan Masud yang masih cinta tentu memaafkannya. Di tengah pembicaraan tersebut, Masud lalu bercerita jika saat ini dia tengah berencana untuk membobol sebuah bank. Dia bahkan telah menggali sebuah terowongan untuk mencapai bank. Pada awalnya Moina tidak percaya dengan Masud, tapi karena si Moina ini mata duitan, dia lalu percaya dan malah mendukung Masud. Jika kau berhasil mengambil semua uang-uang itu, Mas, maka kita bisa meninggalkan kota ini dan hidup dengan bahagia bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Masud menjadi semakin bersemangat. Dia terus menggali terowongan hingga suatu saat Aji datang dan mengajaknya untuk minum-minum. Masud lalu menutupi lubang terowongannya dengan papan dan juga terpal. Dia lalu berpura-pura memasak dan tidak mengizinkan Aji masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Masud menggali terowongan itu hingga pada akhirnya dia berhasil sampai di tempat irigasi bank. Dia lalu menggali lagi ke tempat brankas berada. Setelah merasa sampai di bawah ruangan brankas, Masud lalu menggali ke permukaan dan benar saja dia telah berhasil sampai di ruang penyimpanan uang. Masud yang melihat banyak uang di sana tentu saja jadi sangat bahagia. Di sisi lain, Zahir sedang diamuk warga karena berani memacari istri orang lain. Suami dari istri itu pun murka dan terus menghajar Zahir. Moina memohon agar mereka mau mengasihani Zahir. Karena mereka kasihan, mereka pun hendak melepaskan Zahir. Tapi di saat yang bersamaan, Masud mengirimkan sebuah video. Masud memintanya untuk melihat video itu. Ternyata video itu memperlihatkan Masud yang tengah berbaring di atas tumpukan uang. Moina tak menyangka jika Masud berhasil membobol bank. Dia lalu berubah pikiran dan membiarkan warga untuk melakukannya apa yang mereka suka kepada Zahir. Moina lalu menghubungi Masud. Dia meminta Masud untuk membawa semua uang-uang itu dengan karung beras. Masud berhasil mengamankannya. Mereka akan bertemu kembali lalu pergi dari kota itu. Masud yang mendengar lalu kembali untuk mengambil karung-karung beras. Tapi setelah sekian lama menunggu, Masud tak kunjung menjawab telepon Moina. Hal itu membuat Moina kecewa karena mengira Masud mengkhianatinya dan membawa kabur uang itu sendirian. Moina lalu kembali ke rumahnya. Dia dengan terpaksa mengobati lukanya Zahir. Keesokan harinya berita pembobolan bank itu telah sampai ke media. Media menyiarkan jika uang yang hilang ditaksir mencapai 34 crore. Kasus ini kemudian ditangani oleh Inspektur Ali. Inspektur Ali segera menginterogasi semua orang yang ada di sana, termasuk manajer bank bernama Asok. Namun tidak ada satupun petunjuk yang mengarah ke pelaku, karena saat itu adalah pegawai bank tidak bekerja karena hari libur. Inspektur Ali kemudian pergi ke ruang penyimpanan uang. Dia mendapati sebuah lubang yang ternganga lebar. Ali lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri terowongan itu. Dan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kontrakan. Ali yang penasaran lalu menelusuri terowongan itu dan benar saja, terowongan itu memang benar mengarah ke ruang penyimpanan uang. Media-media saling berlomba meliput kejadian tersebut. Bahkan rumah kontrakan Masud pun juga ikut diliput. Setelah berhasil mendapatkan sketsa wajah pelaku, polisi mengadakan sayembara. Bagi siapa saja yang memberitahu identitas pelaku akan diberikan uang sebesar 5 lakhs. Di malam harinya, Zahir dan Moina yang melihat berita tersebut. Moina jadi tergiur dengan hadiah sayembara itu. Dia pergi ke kantor polisi dan berkata jika Masudlah pelakunya. Masud adalah suami pertamaku. Dia juga mengirimkanku bukti video saat dia berada di atas tumpukan uang. Inspektur Ali lalu bertanya, mengapa Moina bisa mendapatkan video itu dan di mana keberadaan Masud saat ini? Moina menjawab jika dia tak tahu di mana Masud saat ini berada. Karena setelah berhasil mengamankan uang-uang itu, Masud tiba-tiba memutus sambungan teleponnya. Mendengar pernyataan itu, Ali menduga jika Moina terlibat dalam kasus tersebut. Zahir yang kesal lalu memarahi Moina. Dia telah melarang Moina untuk mengungkapkannya ke kantor polisi, tapi Moina tetap kekeh karena tergiur hadiah sayembaranya. Mereka lalu ditahan hingga kasus ini selesai.
Setelah selesai memeriksa ponsel Moina, Ali menduga jika Moina memang terlibat dalam kasus ini. Dia juga mendapati jika Moina bahkan mendukungnya, tapi Moina menyangkal jika dia tidak terlibat. Hal itu kemudian membuat Ali kesal dan hampir memukulnya. Moina yang takut lalu berjanji akan membantu polisi untuk mengungkap kasus ini. Dan tak lama kemudian ponsel Moina tiba-tiba berdering dan ternyata itu telepon dari Masud. Ali meminta Moina untuk mengangkat telepon itu. Di sana Masud mengajak Moina bertemu karena dia sedang menghadapi sebuah masalah. Setelah ketemu, Masud bercerita jika dia belum mengambil semua uang itu. Setelah dia kembali mengambil karung, semua uang itu telah hilang dari ruang penyimpanan. Ia menduga jika ada seorang yang mendahuluinya, tapi Moina sama sekali tak mempercayainya. Moina menduga jika Masud pasti menyembunyikan uang itu di suatu tempat. Belum juga selesai bicara, polisi tiba-tiba datang dan menangkap Masud. Masud kecewa karena Moina telah menjebaknya. Masud kemudian dibawa ke kantor polisi dan disiksa. Polisi bertanya di mana uang itu berada. Masud menjawab jika dia tidak tahu keberadaannya. Uang itu telah hilang sebelum diambil dirinya. Keesokan harinya Ali bertanya kepada Masud apakah Moina terlibat dalam kasus ini. Karena masih cinta mati sama Moina, Masud menyelamatkannya dengan berkata jika Moina tidak terlibat. Masud mengakui jika dialah yang membuat terowongan itu. Dia membutuhkan waktu 9 bulan hingga berhasil membuatnya. Masud meminta Ali untuk membebaskan Moina karena dia tidak bersalah. Mendengar hal itu, Moina pun dibebaskan dan Masud dijebloskan ke dalam penjara. Semua tahanan tahu jika Masud adalah orang yang merampok bank. Sesekali beberapa orang datang dan mendekati Masud, berharap Masud akan mengatakan di mana uang itu berada. Setelah beberapa hari mendekam di penjara, Masud lalu dijenguk oleh Moina, tapi dia tak ingin menemuinya. Hingga pada suatu saat, Masud mendapatkan sebuah rokok dari seorang tahanan. Tahanan itu berkata jika rokok itu adalah rokok yang mahal. Masud lalu mengingat jika dulu Aji, supir manajer bank, pernah memberikannya rokok itu. Dia juga menemukan rokok itu di dalam terowongan. Di sisi lain, Moina masih terus mengunjungi Masud. Masud yang lelah akhirnya datang menemuinya. Moina berkata jika dia adalah wanita matre yang selalu menyia-nyiakan Masud. Masud lalu angkat bicara jika Moina datang ke sini pasti karena sudah menerima uang sayembara itu. Moina memang membenarkannya, tapi dia juga menambahkan jika uang 5 laks itu telah dirampas Jahir dan digunakannya untuk menikah lagi. Moina kini taubatan nasuha. Dia meminta maaf kepada Masud dan berjanji akan mendengarkan semua kata-kata Masud. Masud lalu memanfaatkan momen tersebut. Dia menyuruh Moina untuk melakukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Moina kembali datang menemui Masud. Karena di sana sedang ramai dan berisik, Moina lalu berteriak memanggil Masud. Dia berkata jika saluran air di penjara ini terhubung hingga keluar penjara dan hanya berjarak 9 kaki saja. Di sisi lain, beberapa tahanan yang dibawa ke pengadilan sedang merencanakan aksi pelarian diri. Masud lalu berkata jika rencana mereka sangat beresiko. Dia lalu mengajak mereka untuk kabur dengan menggali sebuah terowongan. Dan setelah terowongan itu jadi, mereka bisa kabur kemanapun. Beberapa bulan kemudian berita menyiarkan jika Masud dan beberapa tahanan lainnya kabur setelah menggali sebuah terowongan. Kepolisian lalu bergerak cepat untuk memburu Masud. Tapi Masud sudah menyamarkan diri dengan menggunakan burka. Dia bersama Moina pergi menemui Aji yang ada di sebuah hotel. Aji yang takut saat melihat Masud langsung lari menyelamatkan diri. Tapi Masud berhasil mendapatkannya. Masud bertanya di mana Aji menyembunyikan uang-uang itu. Aji berpura-pura jika dia tak mengetahui maksud pertanyaannya. Masud lalu menyiksanya yang membuat Aji nurut dan membawa mereka ke sebuah rumah. Ternyata Mirja, manajer bank, juga ada di rumah itu. Masud lalu menghajar dan menyiksanya. Usut punya usut, ternyata Aji selama ini curiga dengan Masud yang selalu menanyainya mengenai bank. Apalagi kecurigaannya itu bertambah ketika Masud melarangnya masuk ke dalam rumah. Ketika Masud pergi, Aji lalu menyelinap masuk dan mendapati sebuah terowongan yang mengarah ke sebuah bank. Aji lalu pergi menemui Mirja. Dia meminta Mirja untuk laporkan kejadian itu ke kepolisian. Namun Mirja dengan santuy berkata jika mereka harus membiarkan Masud menyelesaikan pekerjaannya. Dan benar saja, ketika Masud pulang untuk mengambil karung, Mirja dan Aji mendahuluinya. Mereka mengambil semua uang itu dan Masud akan pergi jadi tersangkanya. Masud lalu bertanya di mana Mirja menyembunyikan semua uang-uang itu. Mirja lalu menunjukkannya kepada Masud. Dan Masud pun pergi ke tempat yang jauh dengan membawa uang-uang itu. Mereka lalu menemukan sebuah rumah kosong dan tinggal sementara di sana. Moina ingin agar sebagian uang-uang itu disimpan ke bank. Namun Masud menolaknya. Mereka akan ketahuan jika pihak bank mencurigainya. Masud lalu memiliki sebuah ide.
Ide itu adalah mereka yang membangun sebuah bank bernama Moina Trust Bank. Moina senang karena Masud selalu menyayanginya. Moina lalu bertanya ke mana uang-uang itu akan mereka simpan. Masud lalu menjawab jika uang itu akan mereka simpan di dalam sebuah lubang. Moina tidak setuju dengan hal itu karena Masud bisa kapan saja mengambilnya. Tapi Masud menegaskan jika lubang itu adalah lubang terakhir yang akan dibuatnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil membuatnya. Semua uang-uang itu mereka taruh di dalam lubang itu. Setelah selesai, Masud pun bercerita jika dia takut polisi menemukan mereka di sini. Jika itu terjadi maka uang-uang itu pun pasti akan ikut disita. Oleh karena itu, Masud berkata jika dia akan menyerahkan dirinya ke polisi dan membiarkan Moina menghabiskan uangnya sendirian. Mendengar hal itu, Moina hanya bisa diam saja. Tapi tiba-tiba lampu jadi kelap-kelip. Masud lalu naik ke atas. Dia juga mengambil tangga untuk memperbaiki sekring. Tapi entah mengapa Masud malah melempar tangganya. Masud lalu bertanya apakah Moina mengingat selingkuhannya yang bernama Jahir. Moina tentu saja kaget mendengar hal itu. Dia tak tahu apa yang diinginkan oleh Masud. Masud lalu bercerita setelah dia keluar dari penjara, orang yang pertama kali dia temui adalah Jahir. Jahir sekarang telah mati karena akulah yang melenyapkannya. Masud lalu menambahkan jika sekarang tidak ada lagi ruang untuk penipu seperti Moina. Hatinya telah hancur berkeping-keping. Masud lalu mengambil bensin dan berkata, jika selama ini Masud selalu memberikan apa yang Moina inginkan, dan kini Moina bisa menikmati semua uang-uang itu di dalam lubang. Masud pun menutup lubang itu dan menyiraminya bensin. Moina berteriak histeris dan memohon agar Masud mengeluarkannya dari sana. Dia berteriak jika sekarang dia sudah berubah. Dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha dan akan mendengar semua kata-kata Masud. Tapi Masud yang terlanjur sakit hati sudah tidak peduli lagi. Dia lalu membakar rumah itu dan Moina tak bisa keluar dari sana. Api jadi semakin besar dan dapat dipastikan Moina pasti sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Akhirnya dendam dan sakit hati yang selama ini dialami Masud terbalaskan dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah tadi alur cerita film dari Surongo. Bagaimana keseruannya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.